soal ini saudara akan menghitung present value. Nah, seperti yang saya sudah gambarkan sebelumnya, ini perhitungan present value-nya, sorry sebentar. Saya pindah aja. Nah, jadi ketika kita lihat present value di sini, oke, saya ulangi lagi bahwa yang tadi menemukan angka 28 juta itu present value principal ditambah present value interest. Nah, untuk menghitung present value principal, saudara kalikan prinsipalnya dengan faktornya. Bagaimana cara kita menghitung faktor? Ya di sini. Nah, 1/1 plus I pangkat N. I-nya adalah bunga pasar. Karena obligasi bunganya dibayar setahun 2 kali, maka I-nya dibagi 2, N-nya dikalikan 2. Kalau Pak bunga dibagikan setahun sekali, ya cukup I dan cukup N kali 1. Kalau bunga setahun dibayarkan 3 kali, ya I bagi 3, N kali 3. Oke, itu ya. Kemudian berikutnya, di sini juga sama. Jadi kalau saudara sudah menemukan ini, saudara masukkan ke sini. Kemudian selanjutnya faktor interest menghitungnya ada di sini. Jadi menghitungnya seperti itu, 1 min 1/1 plus I pangkat N per I. Jadi I-nya bunga pasar dan I/2, N kali 2, I-nya dibagi 2. Oke, saudara akan ketemu ini, kemudian saudara kalikan dengan prinsipal, kalikan dengan bunga obligasi, bukan bunga pasar. Dan pastikan perhitungan yang di sini, yang ini, itu memperhitungkan bunga dibayar setahun 2 kali. Berarti kalau obligasi saudara adalah contoh 10%, maka bagi 2, 5%. Jadi 5% kali prinsipalnya. Kalau bunga dibayarkan setahun sekali, ya cukup 10% kali nominalnya. Atau cara lain tidak seperti ini, saudara hitung aja contoh 10% kali nominal, contohnya 10 juta. Nah ini nanti hasilnya ini nanti bagi 2, karena bunga dibayarkan setahun 2 kali. Begitu. Nah itu perhitungannya pertama silahkan dihayati terlebih dahulu. Ini nanti UTS pasti keluar nih spoiler ya, jadi pasti keluar dan saudara setidaknya banyak latihan dan pada umumnya betul mengerjakan ini. Cuma nanti ketika masuk ke jurnal-jurnal baru banyak yang bingung. Oke, itu ya. Jadi seperti ini perhitungan menghitung faktor secara benar. Silakan jika ada pertanyaan. Izin bertanya, Bu. Di sini kan ada perhitungan prinsipal sama interest yang itu Bu, yang 1/1 tambah I. Jadi kalau seandainya memang itu ada 2 kali pembayaran, berarti yang di prinsipalnya itu berarti 1/1 ditambah I bagi 2. 2. Berarti Iya. semuanya dibagi 2, Bu, Iya, dan betul. dikalikan 2. Iya, I dibagi 2, N-nya yang dikalikan 2. Oke, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Itu ya. Jadi saudara banyak latihan. Kalau banyak latihan nanti sambil merem saudara sudah bisa mengerjakan. Ya nanti karena kan ketika banyak latihan walaupun waktunya dibatasi saudara akan bisa. Nanti latihan individual nanti waktunya 1,5 jam ya. Jadi setelah itu kalau saudara nggak bisa move on nggak apa-apa, move on dulu. Kemudian besok banyak latihan terkait ini. Jadi nanti UTS itu yang keluar ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Saudara tahu liabilitas jangka pendek itu ada provisi segala macam. Saudara pelajari di sana akuntansinya ya. Kalau kita bicara soal akuntansi pasti penjurnalan dan segala macam. Jadi itu terkait dengan spoiler untuk UTS. Oke, ada pertanyaan lain? Yang salah itu biasanya di sini juga. Yang salah ini, yang menghitung ini. Karena biasanya mahasiswa cukup 10% kali 10 juta. Tidak dibagi 2. Jadi kalau itu tidak dibagi 2, itu kalau bunga dibayarkan setahun sekali saja. Oke ya. Nah itu ya. Oke, kalau tidak ada masalah saya beralih ke berikutnya.
Saya masukkan lagi biar mudah sebentar. Jadi tadi perhitungannya sudah jelas. Akhirnya saya menemukan, saya bisa membuat tabel amortisasi. Ini tabel amortisasi saya. Ya. Nah, perhitungan tadi itu nilai buku obligasi ada di sini 28.730 di sini 28.730.838. Nah, jadi tadi kan saya ceritakan kita itu tujuan utamanya adalah membuat 28 ke 30 juta. Nah, selisihnya itu tidak seperti garis lurus, contohnya selisihnya 10 juta dibagi 5, enggak. Tetapi proporsional seperti ini. Nah, cara menghitung seperti ini, saudara harus menghitung ini, kemudian menemukan ini. Nah, itu caranya sudah jelas ada di GISO dan sudah jelas saya jelaskan di video ya. Nah, di sana jadi tolong benar-benar dipelajari. Saya tidak akan mengajarkan detailnya di sini. Asumsinya saudara sudah bisa. Nah, ini bukan cash receive ya, tapi cash paid. Salah, ini adalah interest interest expense. Oke. Nah, ini tabel amortisasinya. Sehingga saya akan membuat jurnal yang pertama ya. Berarti jurnal pertama adalah di sini sebentar. Saya ambil contoh yang ini dulu aja sebentar. Baik, saya masuk ke soal yang ini aja. Jadi sama dengan yang tadi sebenarnya cuma angkanya dibeda-bedakan. Nah, jadi oke, kita menghitungnya dari sini. Soal adalah nilai obligasi, nilai nominalnya 250 juta, kemudian bunga obligasi 10%, bunga pasar 15%, kemudian tanggal pembelian adalah 1 April 2022. Kemudian berikutnya di sini kita lihat simsalabim hitungan saudara sudah benar 220 juta, sehingga nanti misi kita adalah membuat kembali ke angka 250 juta. Nah, kemudian kita membuat tabel amortisasinya. Sebentar. Sebentar, perjuangan membesarkan. Oke, jadi ini tabel amortisasi. Hidup saudara akan lancar, tenang, sejahtera, damai kalau angka saudara ketemu di sini ke 250 juta, berarti hidup saudara sudah balance. Nah, terkait dengan perhitungan ini, saya harap ketelitian saudara, dan kalau ada pertanyaan, Bu, saya karena pembulatan terus saya hitung nggak pas 250, tapi 249 something gitu, nggak apa-apa, biasanya saya betulkan ya. Jadi ini hasil dari perhitungan kita. Ingat, 12.500.000 itu adalah 12.500.000 itu adalah bunga yang kita bayarkan. Jadi bunga yang kita bayarkan setiap periodenya atau setahun 2 kali. Nah, itu terkait dengan cara kita menulis atau mengerjakan tabel amortisasi. Sekarang kita fokus di tanggal 1 April ya, ini interest expense. Enggak jelas. Interest expense. Nah, kita sekarang masuk ke tanggal 1 April ya. Jadi di tanggal 1 April di sini 1 April 2022. Nanti kalau saudara diminta mengerjakan pasti dalam bentuk tabel jurnal ya, tapi karena saya menjelaskan di sini untuk menyingkat waktu, saya menjelaskan seperti jurnal biasa tanpa tabel jurnal, sehingga di sini saya jurnalnya kas pada bonds payable. Nah, saya meminjamnya, saya terimanya sebesar ini, jadi sebesar 220 juta. Jadi sebesar 220 juta, ini saya masukkan ke sini. Nah, ini.
Oke. Nah, ini saya rasa tidak ada masalah ya di sini. Kemudian berikutnya, ini kan sudah selesai penjurnalan kita yang ini 1 April. Sekarang masuk ke 1 Oktober 2022. 1 Oktober 2022 itu adalah tanggal pembayaran bunga. Jadi tanggal pembayaran bunga dan tanggal amortisasi. Jadi 1 Oktober 2022, setiap saya membayar bunga, saya pasti menjurnalnya kas kredit. Berarti di sini ada interest expense pada kas sebesar. Karena ini sudah menunjukkan 6 bulan, ya 12.500.000. Oke, jadi itu hitungan kita kan ini udah 6 bulan. 4 April ke Oktober kan 6 bulan, jadi 12.500.000. Kemudian misi kedua kita adalah membuat dari 220 menjadi 224 di sini. Ya, jadi di sana saudara berarti menjurnal terkait dengan amortisasinya. Jadi tanggal 1 Oktober 2022 kita buat jurnalnya untuk amortisasi. Nah, karena kita jurnalnya adalah 220 ke 250, hutang obligasi itu kan bertambah di sebelah kredit. Untuk kita tambah terus sampai ke 250, berarti kan kita kredit bonds payable-nya di kredit di sini. Bonds payable pada interest expense. Ambil yang mana? Berarti kita di sini amortize ya ini 409.759. Ini kan untuk 6 bulan sudah. Nah, jadi kita ambil 4049759. Saya rasa ini tidak ada masalah ya. Yang jelas saudara perlu tahu bahwa dalam tanggal pembayaran bunga itu ada tanggal pembayaran bunga, ada jurnal pembayaran bunga, dan ada jurnal amortisasi. Jadi ada 2 misi kita di sini, bayar dan untuk membuat angka nilai buku nanti kembali ke 250 juta. Oke, itu. Nah, kalau saudara gabung bisa, ini bisa digabung. Jadi bisa digabung interest expense debit 12.500.000 tambah 4.400.000 itu nanti jumlahnya pasti sama dengan yang ini. Kemudian kredit kas, kredit bonds payable. Di contoh di GISO digabung. Tetapi saya ngajari ke mahasiswa terpisah seperti ini dulu biar mahasiswa itu paham bahwa terdapat 2 transaksi penting yaitu pembayaran bunga dan amortisasi. Pahami terlebih dahulu itu baru kemudian saudara pede untuk menggabung. Jangan menjurnal menggabung tapi tanpa paham ada transaksi apa saja di dalam jurnal itu. Begitu. Sampai di sini silahkan jika ada pertanyaan. Ini saya masih obligasi diterbitkan pada nilai diskon ya. Oke. Izin bertanya Ibu. Iya, silakan. Kan dalam tabel amortisasi kita tuh ada angka belakang koma. Di jurnalnya nggak perlu dituliskan kah Ibu? Kalau nanti di perintah di kuis atau tugas atau ujian diminta 2 angka di belakang koma, contohnya ini hitungan saya adalah 3498, ya saya tulis 35 gitu. Karena ini kan saya saya menghemat waktu saja begitu ya. Oh, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, silakan jika ada pertanyaan lain. Gampang kan ya? Jadi ini sebenarnya perlu banyak latihan saja. Jadi sebenarnya materi ini terpakai ketika saudara mempelajari piutang wesel jangka panjang. Ada juga hutang wesel, hutang obligasi. Jadi ini nanti berlaku juga dengan wesel ya. Jadi kita 3 kali ketemu perhitungan ini di AKM 1, AKM 2, AKM 3 kalau di kampus kami. Jadi materi piutang, materi hutang, dan materi investasi itu ketemu terus ini. Jadi ketika di materi investasi udah ngeledek di mahasiswa itu udah ngelontok di otak mereka mengerjakan tugas-tugas seperti ini.
Biasanya kalau di piutang masih pemanasan, di sini agak pemanasan, berikutnya panas banget ketika masuk ke materi investasi. Begitu ya, jadi ini saya rasa tidak ada masalah. Ini kan kita baru ke 1 Oktober 2022. Nah, berikutnya kita akan masuk di sini. Ini kan berikutnya kan 1 April. Tapi sebelum 1 April 2023 kan saya ketemu laporan keuangan. Setelah Oktober, ini saya ketemu laporan keuangan 31 Desember. Oke, ini saya skip terlebih dahulu, udah beres. Saya biar paham, saya insert lagi tampilan tadi untuk tabel amortisasi. Nah, di sini ya, jadi kalau saudara lihat ini untuk tabel amortisasi di sini kita sudah fokus, sudah selesai tadi di sini, sudah selesai di sini. Sekarang kita mau ke 1 April, tapi sebelum 1 April kita ketemu laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022. Nah, tanggal 31 Desember 2022 itu kan terkait dengan penjurnalan, adjusting jurnal penyusean. Nah, jurnal penyusean pasti ada 2, berarti penyusean terkait dengan bunga yang akan kita bayarkan dan terkait dengan amortisasi. Jadi di sini jurnal kita adalah interest expense pada interest payable. Oke. Nah, kemudian jurnal berikutnya adalah jurnal terkait dengan amortisasi, berarti interest expense pada bonds payable. Nah, jadi pada bonds payable. Nah, sekarang kalau kita membayar bunga kan selalu 12.500.000 kan? Tetapi kita kan dari 1 Oktober kan di sini. Ini sebelumnya kan 1 Oktober 2022. 1 Oktober ke 31 Desember, Oktober, November, Desember berarti kan ada 3 bulan. Berarti ini dikalikan 3 per. Nah, pernya bukan per 12 ya, tapi per 6 karena bunga dibayarkan setahun 2 kali. Sehingga ini 3 per 6 kali 12.500.000 berarti ketemu 6.250.000. Itu ya, jadi itu perhitungan kita. Sama halnya dengan interest expense pada bonds payable. Ini juga 3 per 6 dikalikan mana? Biasanya mahasiswa itu bingung antara ini atau antara ini. Ya, jadi mahasiswa bingung di sana. Saya pakai 31 Desember itu saya pakai kalikan berapa ya? Kalikan 4049 atau 4353. Nah, saya jelaskan tadi 4049 kan sudah kita akui penuh di sini. Nggak ada sisanya, berarti jangan menggunakan ini. Sudah tidak bisa dipakai karena sudah terpakai penuh. Berarti kita gunakan yang tanggal setelahnya 4, 3, 5, 3, 4, 9, 1. Berarti hasilnya adalah 2, 1, 7, 6, 7, 4, 6. Nah, inilah jurnal penyusunan kita. Tolong benar-benar dipelajari, rugi kalau saudara nggak bisa menghitung di sini. Oke ya, jadi ini jurnal penyusean. Silahkan jika ada pertanyaan sampai di sini. Jadi kita tadi sudah menjurnal terkait dengan pembayaran peminjaman, pokoknya, kemudian pembayaran bunga pertama, kemudian jurnal penyusean. Oke, silahkan jika ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Setelah itu berarti apa? Setelah tanggal 31 Desember. Setelah tanggal 31 Desember adalah tanggal pembayaran bunga di tanggal 1 April tahun 2023 di sini. Pembayaran bunga selalu interest expense, ini kan,
selalu interest expense pada kas. Tapi karena sebelumnya itu kita pernah membuat jurnal penyesuaian yang melibatkan interest payable, maka ya saya harus melibatkan di sini interest payable karena saya bayarnya di tanggal 1 April. Berarti interest payable saya kurangkan sebesar 6.250.000. Nah, kemudian kita mengakui interest expense. Cara perhitungannya sama, 12.500.000 kalikan 31 Desember ke 1 April di sini. 31 Desember ke 1 April. Januari, Februari, Maret, 3 bulan. 3 per 6. Berarti hasilnya adalah 6.250.000. Kebetulan aja ini soalnya 3 dan 3 sehingga hasilnya sama. Soal saudara bisa saja beda ya. Sehingga ini sama ini bisa beda. Tetapi total itu yang kita bayarkan adalah 12.500.000. Jadi yang kita bayarkan setiap tahunnya, setiap per periodenya adalah 12.500.000. Oke, itu ya. Nah, ini masih terkait dengan jurnal pembayaran bunga. Kita kan harus membuat jurnal terkait dengan amortisasinya. Jadi, jurnal terkait dengan amortisasi berarti interest expense pada bonds payable. Oke, jadi interest expense pada bonds payable. Nah, di sana juga perhitungannya sama, 3 per 6 kalikan berapa? Kita lihat tadi tabel amortisasi. Tabel amortisasi tadi kan tanggal 1 April kan yang ini. Nah, berarti kan ini kan angka 4353 harusnya kita pakai. Tapi kan sebelumnya 4353 itu kan sudah terpakai di sini selama 3 bulan. Sisanya kan belum kita akui, berarti di sini kali 4353 491. Jadi 3 per 6 kali sekian hasilnya 2176746. Oke, jadi ini terkait dengan jurnal pembayaran bunga pertama di tahun 2023. Kenapa ribet menghitung ada 3 per 6 segala macam? Karena sebelumnya kita ketemu jurnal penyesuaian di mana 3 bulan sebelumnya ada interest payable ketemu 6.250. Kemudian bagian 4353 itu sudah kita akui 3 bulan di tanggal 31 Desember. Begitu ya. Jadi itu dan seterusnya kita lihat lagi, saya insert lagi. Berarti kita sudah selesai tanggal 1 April sudah selesai. Saya insert lagi aja biar mudah, gampang kita paham. Oke. Oke, berarti di sini tanggal 1 April sudah beres, tanggal 1 Oktober beres, tanggal 1 April 2023 beres. Sekarang kita masuk ke tanggal 1 Oktober 2023. Berarti saya membayar bunga, interest expense pada kas sebesar 12.500.000. Oke, ini. Kemudian tanggal 1 Oktober 2023 saya juga menjurnal obligasi amortisasinya, berarti interest expense pada bonds payable. Nah, ini sebesar, jadi kita lihat di sini langsung kita ambil aja karena ini kan 4680 sudah hitungan 6 bulan. 4680003. Oke, itu ya seterusnya ya. Nanti setelah 1 Oktober
saudara ketemu 31 Desember, caranya sama dengan di atas. Setelah 31 Desember, saudara ketemu 1 April, caranya seperti yang ada tadi setelah jurnal penyusuan. Setelah itu ketemu tanggal 1 Oktober, jurnalnya sama. Kemudian akhirnya saudara di akhir di sini, saudara akan menghasilkan buku besar saudara kembali ke 250 juta, sehingga pelunasan ini nanti saudara jurnalnya bonds payable, pelunasannya pada tanggal 1 April 2025, bonds payable pada kas sebesar 250 juta. Oke, silakan jika ada pertanyaan sampai di sini. Gampang kan? Oke. Sekarang saya kasih ilustrasi bagaimana jika kita bayar lunasinya tidak jatuh tempo. Kalau ini kan kita melunasinya pada saat jatuh tempo. Oke, saya sekarang akan kasih contoh kalau pelunasannya tidak saat jatuh tempo. Sebentar. Jadi ketika pelunasan tidak saat jatuh tempo, saya kasih contoh saja gini. Jadi istilahnya adalah extinguishment. Jadi saya melunasi sebelum jatuh tempo itu tanggal 1 Desember 2023. Jadi tanggal 1 Desember 2023 saya melunasi sebelum jatuh tempo. Saya ketika melunasi itu harus membayar 240 juta, anggap aja dolar. Entah rupiah, saya nggak mempermasalahkan di sana. Jadi saya bayar 240 juta. Nah, ketika saya melunasi ini, pasti saya itu, kalau pelunasan tanggal 1 Desember 2023, pasti saya akan melibatkan kas kredit 240 juta. Ini yang saya bayar. Debitnya adalah bonds payable. Nah, karena saya melunasinya sebelum jatuh tempo, itu tidak mungkin bonds payable pada kas 240 juta. Jadi kita lihat di tanggal ini. 1 Desember 2023 itu setelah ini. Jadi 1 Desember 2023 itu setelah ini ya. Jadi setelah 1 Oktober 2023. Jadi setelah 1 Oktober 2023, saudara lihat di sini, 1 Oktober 2023 itu kan nilai bukunya ini. 200, bentar. Nilai bukunya ini. 223.746.714. Tapi saudara nggak bisa menjurnal dengan bonds payable 233.746 karena itu adalah nilai buku tanggal 1 Oktober 2023. Yang kita cari adalah nilai buku tanggal 1 Desember 2023. Inilah yang harus kita cari. Jadi tidak menggunakan 233.746. Caranya adalah tetap kita berangkat dari sini ya. Jadi kita tetap berangkat dari sana. Nah, sekarang kita ingin mengetahui berapa sih nilai buku yang ada di sini. Nah, caranya adalah kita amortisasi sampai 1 Desember. Jadi kita amortisasi sampai 1 Desember. Saya sebelum membuat jurnal ini saya sebut jurnal kedua, saya akan membuat jurnal pertama terkait dengan amortisasinya sampai Desember. Amortisasi kan jurnalnya interest expense pada bonds payable. Nah, terakhir di amortisasi itu kan tanggal 1 Oktober. Jadi terakhir di amortisasi itu kan tanggal 1 Oktober 2023. Oktober ke Desember adalah Oktober, November, Desember ya. Desembernya nggak dihitung karena kita kan 1 Desember. Ini adalah 2 bulan. Jadi sekarang saudara menghitungnya untuk 2 bulan berarti 2/6 kalikan. Nah, kalikan berapa? Jadi kalikan berapa 2/6? Nah, saudara lihat di sini. Ini kan 1 Oktober ya.
4680 ini tadi, kurang kencang warnanya. 4680 kan sudah kita pakai penuh di 1 Oktober di sini tadi. Ini kan sudah kita pakai penuh. Jadi kita tidak mengalihkan dengan 4680, tapi kita kalikan dengan 5031. 03. Jadi hasilnya di sini adalah 1 juta, satu sebentar. Hasilnya adalah 1.677.001. Nah ini. Jadi saya menggunakan 2/6 kali 5031.003 kali 2/6 sehingga ketemu interest expense pada bonds payable 1677. Nah ini nanti akan saya tambahkan dengan nilai buku obligasi tanggal 1 Oktober 2023. Jadi kalau saya rangkum seperti ini. Nilai buku, carrying amount, tanggal 1 Oktober 2023. Berapa tadi kita lihat di tabel amortisasinya. 1 Oktober 2023 adalah ini. 233746714. 233746714. Kemudian saya tambahkan dengan diskon amortize sampai tanggal 1 Desember 2023. Jadi ini hitungannya kan 1 Oktober 2023 sampai 1 Desember 2023 adalah sebesar 1.677.001. Perhitungan ini tadi kan dari sini. Nah ini. Kemudian berikutnya saya jumlah, berarti di sini nilai buku tanggal 1 Desember 2023 adalah sebesar 235.423.715. Oke, ini ya. Jadi ini nilai buku tanggal 1 Desember 2023. Oke. Nah, jadi ini berarti ini nilai buku terakhir di tanggal kita melunasi. Baru kemudian ini kita bandingkan dengan berapa tadi yang kita harus bayar. Tadi kan kita bayar 240 juta. Yang kita bayar lebih tinggi daripada nilai buku, berarti nanti kita akan mengakui adanya loss. Kalau kebalikannya, berarti kita nanti mengakui adanya gain. Jadi jurnal pelunasan kita adalah, ingat, saudara buat jurnal ini dulu, ya, buat jurnal ini dulu. Oke, karena tanpa jurnal ini saudara nggak mungkin menghasilkan ini, gitu. Jadi saudara membuat jurnal ini sehingga saudara menghasilkan ini, ketemu ini, baru buat jurnal pelunasan. Jurnal pelunasannya tanggal 1 Februari 2023 berarti bonds payable sebesar 235.423.715, kas 240 juta, kemudian loss on extinguishment of bond. Jadi sebesar selisihnya yaitu 4.576.285. Nah, ini adalah jurnal terkait dengan pelunasan. Nah, seperti ini ya modelnya terkait dengan pelunasan. Intinya adalah bandingkan dengan yang benar ya. Jadi membandingkan dengan yang benar itu maksudnya apa? Jadi sebentar. Saya membandingkan antara saya bayar 240 juta ini, saya bandingkan dengan nilai buku ini, bukan dengan nilai buku yang ini. Oh ya, jadi
Seperti itu kita menjurnal kalau sebelum jatuh tempo kita melunasi. Bagaimana pembayaran bunganya? Ya pembayaran bunga juga kita pasti jurnalnya interest expense pada kas. Jadi interest expense pada kas sebesar. Nah karena kita bayar bunganya, ya bayar bunganya sisanya kan 1 Desember 2023 berarti interest expense pada kas jalan berapa bulan, ya hitung aja. Oktober kan kita sudah bayar, Oktober, November, Desember, ya sama aja. 2/6 kalikan berapa tadi bunga? 12.500.000 kali 12.500.000. Oke, this is it, selesai. Gampang kan? Silahkan jika ada pertanyaan. Baik, jadi itu yang terkait dengan waktu diskon ya. Sekarang saya jelaskan ketika kita sebentar waktu premium. Bentar saya buka dulu. Jadi itu tadi yang kita sebentar. Jadi yang kita bahas ya tadi ini, jadi yang kita bahas adalah terkait dengan ini tadi. Nanti kalau saudara menemukan rubrik penilaian seperti ini karena bahasanya kan bahasa Excel menghitung present value, tapi kalau saudara menghitung present value manual, itu kan caranya tadi kan present value dibagi 1/1 plus I pangkat N. Kemudian berikutnya saudara membuat tabel amortisasi. Nah nanti saya akan ada rubrik penilaian seperti ini. Jadi kalau saudara nanti ada yang menghitung jurnalnya digabung juga saya betulkan. Intinya apa? Prosesnya saudara paham bahwa sebelum digabung itu saudara paham versi bahwa digabung itu ada jurnal pembayaran bunga dan jurnal terkait dengan amortisasi. Oke. Jadi seperti itu terkait dengan bunga diterbitkan pada nilai diskon. Nah, bagaimana kalau nilai premium? Sama saja. Ya, nilai premium sama saja. Contohnya bunga obligasi lebih tinggi dibandingkan dengan bunga pasar. Pasti nanti hasil saudara itu ini 281 kita lihat. Ini kan 250 juta. Hitungan saudara pasti lebih tinggi. Sehingga dengan kata lain apa? Saudara akan menjurnal menerima uang itu lebih tinggi 281, tapi ketika saudara melunasi harus 250 juta. Perlakuan akuntansinya sama, cuma bedanya untuk membuat 281 ke 250 itu kan tidak seperti tadi. Kalau tadi kan apa namanya ditambah ya. Kalau sekarang saudara kurangi. Nah ini sehingga ke 250 juta. Kita lihat kas pada bonds payable ini. Nah, ketika tanggal pembayaran bunga tetap sama. Ada jurnal pembayaran bunga dan ada jurnal amortisasi. Bedanya apa? Karena ini misi kita adalah mengurangkan sampai ke 250 juta, maka di sini bonds payable debit, kreditnya interest expense. Kelihatan aneh kan? Biasanya kan interest expense tidak dikredit, tapi nggak apa-apa. Toh nanti saudara posting ke buku besar di interest expense dari 18.750 dikurangi 4.663 tetap kembali ke normal. Kalau kepingin digabung ya ini interest expense debit karena 18 ketemu 4 saldonya 14 bonds payable 4663. Jadi itu aja bedanya. Jadi bedanya kalau diterbitkan pada nilai premium pasti bonds payable pada interest expense. Seterusnya perlakuan akuntansinya sama. Nah, kalau tadi kita ada jurnal terkait dengan pelepasan pelunasan sebelum jatuh tempo, karena tadi kan nilai buku pertama ditambah dengan amortisasi sampai tanggal 1 Desember. Nah, ini nanti dikurangi bukan ditambah. Jadi tinggal
berubah plus menjadi minus gitu aja. Jadi ini berubah menjadi minus, kemudian amortisasi ketika membuat jurnal pembayaran pelunasan sebelum jatuh tempo itu akhirnya juga dikurangi. Nilai buku pertama dikurangi dengan amortisasi. Oke, selesai. Kita sudah selesai membahas soal ini. Silahkan jika ada pertanyaan.